Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Jumat berkah kawan. Semoga di hari Jumat ini dan hari-hari berikutnya kita tetap diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala aktivitas dan tetap diberikan kesehatan bagi kita bersama keluarga kawan. Amin ya rabbal alamin. Nah, mulai hari Jumat ini kawan, kita akan mengawal turnamen Over the Board Tech Mahindra Global Chess League 2024 yang merupakan edisi kedua tahun ini kawan. Nah, turnamen ini adalah turnamen rapid beregu kawan yang diikuti oleh 6 tim. Setiap timnya berisikan 6 pemain. Nah, komposisinya kawan berisikan 3 pemain inti, 2 pemain wanita, dan 1 pemain junior kawan. Pemain dengan elo tertinggi berada di papan 1. Magnus memperkuat tim Alpine Pipers. Kemudian Nakamura kawan memperkuat tim American Gambit bersama Jan-Christoph Duda, Yu Yang Ye, dan yang lain-lain. Nah, di sini ada Gangners Grandmaster, ini diperkuat oleh Viswanathan Anand bersama Arjun Erigaisi, Parham, dan seterusnya. Dan untuk Mumba Master ini ada MVL bersama Peter Svidler, ada Vidit Santos Gujarati juga. PBG Alaskan Knight ini diperkuat Anis Giri, Nordipek Abdus Satrop, Sakyar Mamet Yarob, dan ada tim terakhir Triveni Continental Kings diperkuat Alireza Firoza, Wei, dan Temur Rajabov. Nah, Temur Rajabov ini adalah pemain yang admin tunggu-tunggu sebetulnya kawan. Cuma penampilannya 3 tahun terakhir ini merosot ya. Tapi admin ini sebetulnya mengidolakan Jan-Christoph Duda kawan. Tapi sayangnya penampilannya tidak konsisten. Oke kawan, untuk game pertama yang akan kita otak-atik ini kawan, saya ambil dari permainan tim American Gambit melawan tim Mumba Master kawan pada papan 2 antara Jan-Christoph Duda versus Vidit Santos Gujarati. American Gambit menang kawan atas Mumba Master. Nah, menariknya di turnamen ini kawan, kalau menang pegang hitam akan mendapatkan 4 poin, kalau menang pegang putih 3 poin saja kawan. Oke, kita dahulukan permainan ciamik kawan dari Jan-Christoph Duda versus Vidit Santos Gujarati, sedangkan permainan Magnus Carlsen berakhir remis kawan, jadi tak perlu kita ulas. Nanti akan saya lanjutkan untuk mengulas permainan Abdus Satrop, tapi tidak di video ini, nanti agak sorean ya. Oke, permainan pion raja. Setelah kuda F3, kuda C6, Jan-Christoph Duda memilih permainan kuda C3, kuda F6, permainan 4 kuda. Admin sering melihat Jan-Christoph Duda ini sering bermain dengan permainan 4 kuda seperti ini. Gajah B5, pilihan utama kawan. Vidit merespon dengan langkah kuda D4. Menyerahkan pion di sini kawan. Ini pilihan kedua, opsi kedua. Pilihan utamanya adalah variasi simetris kawan dengan gajah B4. Nanti akan diikuti dengan rokade-rokade selepas pion D3, pion D6, simetris bukan? Nah, bedanya di sini. Gajah G5 bisa diikuti dengan kuda D5 kawan. Tentu hitam tidak akan membiarkan. Caplok kuda C3, ambil balik. Menteri biasanya akan bergerak ke peta E7. Nah, benteng E1, kuda mundur ke D8. Jalur utama permainan 4 kuda seperti ini, tapi Vidit memilih opsi kedua dengan kuda D4. Jika kuda ambil pion E5 langsung kawan, menteri E7 jawaban hitam. Di sini memilih rokade terlebih dahulu. Ada juga yang paling banyak memainkan gajah ini tarik mundur ke peta A4. Nanti dibalas hitam dengan gajah C5. Tetap melepaskan pion. Kuda ambil pion E5, rokade kawan. Kuda mundur ke D3, gajah B6. Kembali lagi ke permainan aslinya. Yang paling banyak mundur ke peta A4. Tapi memilih rokade Jan-Christoph Duda, pion C6, gajah D3 kawan, mundur, perkuat pion senternya, baru nanti ambil pion yang di sini. Nah, kuda pukul kuda F3 terlebih dahulu skak oleh Vidit Santos Gujarati, tidak membiarkan pion pusatnya jatuh begitu saja. Menteri ambil balik kuda F3, pion D6 kawan. Gajah E2, untuk bisa bermain dengan pion D-nya. Ada pion H5 lanjut Vidit, cukup bagus kawan untuk dukungan bagi perwiranya nanti ke depan. Pion D3. Pion G6 terlebih dahulu. Kemudian ada gajah G5 pin kuda, blokade pin dengan gajah E7. Nah, di sini kawan ada benteng AD1. Gajah G4. Menteri E3. Kalau bergerak ke sini kawan ke peta G3, ini cukup berbahaya. Karena gajah pukul gajah E2 ambil balik oleh kuda, nanti akan ada taktik seperti ini. Kuda, ya kalau kalian ambil di sini ya gantinya nanti gajah di sini.
Hampir sama kawan permainan ini nanti ke depannya setelah menteri ke petak E2. Nanti ada ide pengorbanan kuda dari Vidit Santos Gujrati lompat ke petak D5 kawan. Tentu kalau kalian sikat gajah ini maka kuda akan garbu 2 benteng nanti ke depan. Jadi kuda harus dicaplok terlebih dahulu. Pion ambil kuda D5. Gajah pukul gajah. Blokade dengan pion F4 langkah bagus. Posisi pion dalam posisi kena pin oleh menteri kawan. Jika pion diambil oleh gajah, ambil balik oleh benteng. Simple, tak ada masalah. Gajah mundur ke H6. Nah, pion dipukul pion C6. Pion diambil balik pion C6. Sekarang dorong pion D4. Mumpung raja berada di pusat kawan. Oke, hitam masih tak ada masalah di poin ini. Permainan berlanjut menteri B6. Pin pion. Nah, di sini ada kuda A4 terlebih dahulu, ancam menteri juga proteksi pion B2-nya. Menteri A5 kawan mengincar kuda, dan di sini dengan langkah pion D pukul pion E5, mengorbankan kuda, diterima, menteri ambil kuda. Permainan ini sebetulnya simple kawan, jadi admin juga tidak terlalu ruwet untuk menjelaskannya. Tapi juga cukup berbahaya bagi hitam. Coba lihat, masih berada di pusat. Tadi tidak banyak yang saya tunjukkan ya, langkah-langkah alternatif dari putih ataupun hitam. Memang terlihat cukup simpel, tapi cukup riskan permainan hitam ini. Raja masih berada di pusat. Setelah korban kuda kawan, nah membuka permainan dengan gajah pukul gajah G4 terlebih dahulu. Ambil balik baru dengan pion pukul pion D6, discover check. Raja F8. Ya, kalau menuju pusat di sini ya wassalam ya, skakmat ya. Skakmat. Raja F8, menteri E7 skak. Raja G7, menteri E5 skak terlebih dahulu kawan. Engine menyatakan posisi hitam masih lebih baik daripada putih di poin ini. Di poin ini. Disinilah titik kritis hitam kawan. Langkah terbaiknya ke petak H7. Agar benteng ini juga nanti segera keluar kawan. Segera keluar. Kesalahan Vidit yang sangat fatal, raja mundur ke petak G8. Bagaimana jika diblokade dengan pion F6? Ya sama saja kawan, fatal. Karena menteri E7 skak, tak ada pilihan lain ke G8. Diikuti dengan pion D7 bisa promosi. Kalian bisa kehilangan benteng ya. Ada gajah G7 di sini, promosikan diri, kalian kehilangan benteng. Mundur ke petak G8, dorong pion, diikuti menteri juga ikut beraksi kawan. Di sini ada benteng D8. Kalau ada gajah di sini untuk ancam menteri, ya di sini siap dipromosikan juga ya, sama juga kehilangan. Oleh karena itu blokade terlebih dahulu dengan benteng D8. Pion F5 untuk dukungan sekaligus juga membuka lajur F kawan. Nah kemudian dorong pion maju ke G5, menolak pertukaran agar lajur F tetap tertutup. Benteng D6, ancam gajah kawan dan juga persiapan menuju lajur G nanti ke depan. Di sini kawan, gajah F8 yang terbaik, yang terkuat nanti disusul menteri akan menyusup ke baris belakang E8. Memilih dengan langkah menteri B4 dan ancaman skakmat 6 langkah tak terhentikan. Menteri E8 skak. Ya, langkah terbaiknya disikat. Memilih blokade. Benteng G6, korban lagi kawan. Ambil. Menteri ke E6 skak kawan. Tidak melakukan skak di sini. Kan ada gajah G7. Dan kalian kalah. Skaknya di sini petak E6. Ini memaksa raja keluar, tak bisa diblokade lagi kawan. Dan skakmat. Menteri ambil pion G6. Skakmat. Luar biasa, hanya dengan 29 langkah. Permainan ini adalah rapid kawan dengan kontrol waktu 20 menit. Luar biasa permainan Jan Christoph Duda. Ya permainan seperti inilah yang kita tunggu-tunggu ya. Tidak menghasilkan game remis, tidak panjang, langsung sat-sat-sat. Dilalah kok sudah skakmat di langkah ke-29. Oke, itulah kawan permainan dari Jan Christoph Duda yang memperkuat tim American Gambit melawan Vidit Santos Gujrati yang memperkuat tim Mumba Master. American Gambit menang dengan skor 11-6 kawan.
Oke, semoga permainan dari kedua pemain yang satset skakmat ini bisa menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.